Selamat datang di Jejak Islam di Rusia. Episode Islam di bawah kekuasaan Rusia abad ke-16 sampai 18. Setelah Rusia berhasil menaklukkan Kazan, Siberia, dan Astrakhan pada tahun 1552, dimulailah babak baru dalam sejarah umat Islam di wilayah itu. Pemerintah Moskow waktu itu langsung menjalankan program kristenisasi dan rusifikasi. Intinya semua hal agama, bahasa, budaya harus disesuaikan dengan standar Rusia. Kenapa begitu? Nggak cuma karena ambisi politik, tapi juga karena dorongan ideologis. Kalangan rohaniawan ortodok sudah sejak lama punya keinginan untuk mengubah penduduk lokal atau non-Kristen menjadi pemeluk agama yang mereka anggap benar. Jadi program ini sekaligus menjadi alat untuk memperkuat dominasi Rusia di wilayah-wilayah jajahan. Karena menurut mereka, perbedaan-perbedaan di masyarakat, khususnya perbedaan agama, dianggap sebagai ancaman yang bisa mengganggu kekuasaan. Tahun 1649, Rusia menetapkan agama ortodoks sebagai agama resmi negara. Gereja bahkan diberi hak eksklusif untuk menyebarkan agama ke seluruh penjuru wilayah kekuasaan. Saking kuatnya pengaruh gereja, sampai-sampai ada aturan khusus siapapun umat Islam yang berdakwah kepada orang Rusia bisa dihukum mati. Tapi uniknya, setelah menaklukkan Kazan dan Astrakhan, umat Islam diminta menandatangani perjanjian khusus yang disebut Sherti sebagai bentuk sumpah setia kepada Tsar Rusia. Kadang isinya cukup berat, misalnya janji untuk tidak menyebarkan agama Islam, tunduk pada hukum Rusia, atau tidak membangun masjid. Tapi menariknya, sumpah itu tetap dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Di wilayah Wolga Tengah, tugas misionaris diserahkan penuh ke gereja ortodok. Pemerintah bahkan membangun biara-biara dan menyediakan fasilitas khusus untuk memperkuat pengaruh gereja. Tahun 1731 di kota Sviazh dibentuk sebuah komisi khusus untuk orang-orang yang baru dibaptis. Nah, baru pada tahun 1773 Islam mulai diakui secara hukum di Rusia. Pemerintah waktu itu mengeluarkan dekret tentang penerimaan semua agama. Ini terjadi setelah muncul pemberontakan dari orang-orang Tatar dan Bashkir yang dipimpin oleh Batyr. Pemerintah Rusia ketakutan dan akhirnya menghentikan kampanye kristenisasi yang sudah berjalan selama lebih dari 15 tahun di wilayah Muslim. Meski hidup dalam tekanan, umat Islam saat itu berusaha mempertahankan tradisi-tradisi mereka. Bahkan di masyarakat Tatar masih ada lembaga-lembaga tradisional seperti masjid atau lembaga madrasah yang tetap dijaga secara diam-diam. Jika kalian suka dengan konten Jejak Islam di Rusia, jangan lupa subscribe, like, dan share, atau komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Najib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.